Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa itu fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP? VLOOKUP adalah digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini: VLOOKUP, value, table array, kolom, index number. Atau juga bisa dibaca VLOOKUP, kemudian tentukan nilai kunci, kemudian letak tabel, nomor kolom. Untuk fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data di sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Bentuk penulisannya seperti ini ya, sama dengan dulu, kemudian HLOOKUP, kemudian lookup value, table array, row, index, dan number. Atau bisa juga dibaca HLOOKUP, tentukan nilai kuncinya, kemudian tentukan letak tabel dan nomor barisnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh tabel ya. Untuk latihan, nanti silakan dibuat sebuah tabel seperti ini. Ini ada tabel misalkan daftar gaji pegawai ya. Nanti silakan dibuat ada nomornya. Untuk kolomnya ya, ada nomor, kolom golongan, nama, kemudian ada kolom gaji ya. Di dalam kolom gaji ada gaji pokok, kemudian tunjangan dan transport. Kemudian ada total gaji, pajak dan besi. Untuk pengisian gaji di sini nanti akan diisi melalui tabel gaji di situ ya. Dan untuk pajak diisi dari tabel pajak. Nah, ini semua harus dibuat dulu ya. Tabel utama, tabel pembanding, dan tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP-nya ya, harus dibuat dulu semuanya. Untuk latihan kita coba buat dari awal dulu ya. Nah, ini nanti silakan dibuat tabelnya, tabel utamanya ya. Ini tabel pembandingnya yang di bawah ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini dirapikan dulu tabel utamanya. Ini untuk kolom nomor ya, ini digabungkan dulu. Ada dua baris digabungkan menggunakan merge and center. Nah, kalau udah ada contoh formatnya nanti bisa di copy formatnya ya. Nah, disorot dulu nomor, kemudian pilih format painter, diklik ya. Nah, tinggal ditempel di situ. Nanti formatnya akan ngikutin. Tuh ya. Kemudian yang kolom gaji ini juga sama seperti tadi. Tinggal diklik merge and center. Bisa dikasih warna juga ya kalau mau. Yang tabel utama sudah jadi. Tabel gaji adalah tabel yang bentuknya vertikal, nanti dinamakan tabel VLOOKUP ya. Nah, kenapa disebut dengan tabel VLOOKUP? Karena bentuk tabelnya isinya dari atas ke bawah secara vertikal ya. Dari atas ke bawah nih ya semuanya. Cara bacanya dari atas ke bawah. Nah, yang satunya lagi tabel bentuknya horizontal karena isinya bentuknya ke samping. Nah, ini disebut dengan tabel
horizontal atau tabel HLOOKUP. Nah, setelah semuanya lengkap dibuat, tabelnya ada 3, tabel utama, tabel pembanding VLOOKUP, dan tabel horizontal atau HLOOKUP. Nah, sekarang kita isi datanya terlebih dahulu. Yang pertama gaji pokok. Nah, ini diisi dari tabel VLOOKUP gaji, tabel gaji ya. Nah, ini rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian tentukan kuncinya. Kuncinya itu ya itu berdasarkan golongan ya. Nah, tinggal diklik kuncinya dari kolom golongan, kemudian titik koma. Nah, ini juga ada juga mungkin komputernya yang harus pakai koma, jadi dilihat aja ya, disesuaikan. Kemudian di blok tabel pembandingnya dari tabel gaji VLOOKUP. Setelah di blok, jangan lupa dikunci rumusnya. Untuk mengunci rumus pakai F4, tombol F4 ya di keyboard, di atas tuh ada F4. Kemudian titik koma lagi, tentukan di itu kolom keberapa ya. Untuk kolom gaji pokoknya di tabel VLOOKUP-nya dilihat kolom keberapa. Nah, gaji pokok itu posisinya ada di kolom kedua, karena kolom kesatunya kan golongan, kolom keduanya adalah gaji pokok, yang ketiga tunjangan, keempat transportasi. Nah, berarti di ujung situ tinggal diketikkan angka kolom kedua untuk gaji pokok ya. Nah, seperti ini rumusnya. Tinggal di enter. Nah, ini muncul hasilnya ya. Nah, sekarang tinggal dikopikan ke bawah rumusnya. Nah, otomatis ya. Nanti silakan dicek golongan A1 sudah betul ya. Kemudian golongan 1B 4 juta sama 1C udah sesuai semua. Lanjut ke isian tunjangan. Sama seperti tadi caranya ya. Tinggal diketik rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian disorot kuncinya, jangan lupa titik koma, kemudian sorot tabel pembandingnya, jangan lupa dikunci lagi pakai tombol F4, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian dilihat kolom tunjangan itu posisinya ada di kolom ketiga ya. Nah, nanti di rumus tinggal dicantumkan, diketik angka 3 yang artinya adalah kolom ketiga, di enter. Nah, ini langsung muncul hasilnya, tinggal di copy seperti tadi. Nah, untuk transport seperti tadi lagi, masukkan rumusnya VLOOKUP kurung buka, sorot kembali kuncinya. Nah, kemudian sorot lagi tabel VLOOKUP-nya. Nah, lihat transportasi ada di kolom keempat ya. Nah, dimasukkan di situ. Jangan lupa dikunci dulu. Dikunci pakai F4, kemudian di ujungnya tulis angka 4, di enter. Nah, tinggal di copy lagi. Nah, udah muncul hasilnya. Nah, untuk gaji sudah lengkap. Sekarang untuk mengisi
kolom selanjutnya, yaitu total gaji ya. Total gaji dilihat di situ keterangannya. Total gaji adalah dari jumlah dari gaji pokok tambah tunjangan tambah transportasi. Nah, diisi rumusnya sesuai rumus di keterangan tadi ya, sama dengan langsung pakai sum aja. Nah, untuk sum ini kan menjumlahkan seluruh data yang kita blok. Nah, nanti rumusnya tinggal ditarik ke bawah, di copy. Nah, untuk pajak diisinya dari tabel pajak ya, berdasarkan golongan. Pajak bentuknya adalah tabel horizontal ya. Berarti di sini kita pakai lookup karena bentuknya horizontal. Tentukan kuncinya, disorot, kemudian titik koma, kemudian sorot lagi tabel pembandingnya, yaitu di tabel lookup. Kemudian kunci lagi pakai F4, titik koma, kemudian pajak dilihat posisinya ada di baris. Ini berarti lihatnya baris ya, ini baris kedua berarti, kesatunya golongan, keduanya pajak. Nah, nanti berarti di ujung ditulis angka 2. Tinggal dirubah ya bentuknya, itu masih desimal. Harusnya bentuknya pakai persen ya. Nah, tinggal dirubah. Nah, untuk merubah persen ada di sini ya. Nah, itu ada tombol, tinggal dipilih. Kemudian untuk gaji bersih dilihat ketentuannya adalah gaji bersih didapat dari total gaji dikurangi pajak. Nah, kita masukkan nanti rumusnya di sini, sama dengan total gaji dikurangi pajak. Berarti dikali pajaknya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal di copy ke bawah. Nah, ini nanti tinggal dikasih format sesuai bentuknya ya. Jadi nanti berarti ini pakai nilai mata uang ya, pakai lambang mata uang, pakai rupiah atau Rp ya. Ini tinggal dipilih akunting. Bisa juga kalau tidak tampil di sini, diklik kanan. Nah, ini diklik kanan ya, klik kanan, format cell, kemudian pilih cari akunting ya. Nah, nanti di simbolnya cari simbol rupiah atau Rp ya, atau biasa juga ada tampilan itu Rp Indonesia biasanya ya. Nah, yang lain yang belum bisa langsung di format painter aja, di copy formatnya ya, tinggal di lock lagi, nanti ngikutin formatnya. Baik, mungkin tutorial kali ini cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.